Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5 yang berbahagia di rumah. Pagi kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang zakat fitrah. Baik murid-murid, sebelum melanjutkan ke pembahasan tata cara pembayaran zakat fitrah, perlu diingat kembali nggih, bahwa zakat fitrah kapan itu dilakukan. Kemudian takarannya berapa, bahan pokok apa yang dipakai, kemudian diperuntukkan ke siapa zakat fitrah itu, dan siapa yang tidak boleh menerima zakat. Masih ingat kan? Yang belum diingat kembali, dibaca kembali buku paketnya. Setelah itu, mari kita lanjutkan pembahasan tentang tata cara zakat fitrah. Nah, sebetulnya tata cara pembayaran zakat itu mudah sekali. Tidak usah jadi bingung, tidak usah khawatir. Karena di setiap musola, masjid, dan ada juga di lembaga-lembaga zakat itu sudah menyediakan jasanya untuk membantu para yang mengeluarkan zakat itu. Jadi nggak usah bingung, zakat saya ini harus bagaimana, nanti saya memberikan zakat ini kepada siapa. Tidak usah bingung, ternyata mudah sekali. Yang tinggal pasrah, tinggal kasihkan ke panitia zakat. Amil zakat itu akan melaksanakan tugasnya. Dan apabila ingin zakat sendiri, tata caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita memilih bahan pokok dari jenis bahan makanan yang terbaik, yaitu kalau misalkan bahan pokoknya beras, maka pilihlah beras yang terbaik. Jangan beras yang lama atau yang sudah berkutu atau yang sudah berubah warna dan menggumpal, tidak boleh. Harus kondisi berasnya yang bagus. Nah, kemudian nomor 2, kita takar dulu bahan pokok yang akan kita berikan kepada penerima zakat. Ketentuannya harus sesuai dengan takaran yang sudah ada. Apabila kalian ingin memakai satuan liter, maka minimal harus 3 liter lebih. Kenapa Pak Gofur katakan lebih? Jagani kalau takaran kita kurang, nanti tidak sah. Harusnya bagaimana Pak? Dilebihi 3 liter, 5 misalkan 3 liter, 10 dilebihi. Jangan sampai pas atau bahkan kurang, jangan nggih. Kalau memakai satuan kilogram, maka minimal harus 2,5 kilogram lebih. Seperti tadi saya bilang Pak Gofur, harus lebih. Jaga nih kalau kurang. Ngoten nggih. Selanjutnya, orang yang akan mengeluarkan zakat itu diwajibkan niat. Kalau misalkan niatnya hanya untuk diri sendiri, maka niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedangkan apabila mengeluarkan zakat untuk keluarga atau orang yang dinafkahi, misalkan bapak ingin mengeluarkan zakat untuk anak-anaknya, untuk istrinya, dan yang wajib dinafkahi, maka niatnya seperti ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, titik-titik itu dikasih nama yang akan dizakati. Contohnya kalau misalkan namanya Sadid, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi Sadid fardhol lillahi ta'ala. Atau Fatimah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi Fatimah fardhol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri Sadid atau untuk diri Fatimah, menyebutkan nama yang akan dizakati, pokoknya nggih, wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah nggih. Kalau ingin zakat untuk diri sendiri,
niatnya yang awal, yang atas, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Kalau ingin mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang dinafkahi, maka niatnya memakai yang bawah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, nama, sebutkan nama, fardhon lillahi ta'ala. Begitu, paham ya? Kalau belum paham bisa tanyakan ke Pak Gofur lagi. Nah, diingat lagi, setelah kita siapkan beras, kemudian ditakar sesuai dengan yang ditentukan, kemudian kita wajib niat. Sekarang tinggal menyerahkan beras itu untuk siapa. Kalau berasnya ingin kalian berikan langsung kepada orang yang berhak menerima, silahkan, boleh. Atau kalian boleh juga titip kepada panitia, diserahkan kepada panitia amil zakat yang ada di masjid ataupun yang lainnya. Nanti akan diberikan kepada orang yang berhak menerima gitu. Nah, setelah kita menyerahkan tadi, itu harus diperhatikan waktu. Jangan sampai kalian melebihi batas waktunya. Misalkan kalian lupa beras wis buat cepake wis disediakan, tapi kalian lupa ketiduran malam takbiran itu, kalian lupa memberikan kepada yang berhak menerima, maka jadinya enggak zakat fitrah tapi sedekah. Dosa enggak Pak? Ya dosa, kalian kan tidak melaksanakan zakat fitrah yang wajib. Jadi harus diperhatikan waktunya ya. Waktunya itu sebelum imam berkhutbah pada sholat Idul Fitri gitu. Nah, apabila waktu kalian akan menyerahkan zakat kalian, ternyata penerimanya tidak di rumah, bagaimana ini? Ditunda boleh. Nanti kalau sudah penerima di rumah, sudah ada di rumah, baru diberikan boleh, walaupun itu melebihi batas waktunya. Misalkan setelah sholat Idul Fitri baru bisa bertemu yang menerima, itu boleh ditunda dulu. Karena apa? Kalian sudah niat, sudah mempersiapkan segalanya tapi penerimanya nggak ada di rumah, begitu, ditunda boleh. Nah, dari awal sampai akhir tata cara melaksanakan zakat fitrah sudah kalian ketahui, semoga bisa difahami nggih. Dan apabila ini suatu saat kalian sudah dewasa, ditunjuk oleh Pak RT, ditunjuk oleh Pak Kepala Desa atau takmir masjid, dijadikan amil zakat atau panitia zakat, kalian harus siap. Dan apabila kalian sudah dijadikan panitia, ada seseorang yang memberikan zakat kepadamu, maka kalian terima, kemudian doakan. Doanya sebagai berikut: ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alna laka tahura. Artinya begini, ajarakallahu fima, semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan. Wa barakallahu fima abqaita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu. Wa ja'alana laka tahura, dan semoga mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Gitu nggih. Kalau ditunjuk siap. Nah, setelah kalian siap menjadi panitia, kalian harus bertanggung jawab membagikan zakat fitrah orang lain untuk yang berhak menerimanya, okay? Harus tanggung jawab. Baik anak-anak, pembahasan bab zakat fitrah sudah selesai. Semoga dapat difahami dan siap minggu depan kita akan ulangan harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.